Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Najwa Nurrohmani Yasin dengan NIM 23100150077. Di sini saya akan menjelaskan tentang sinkop, sumber dari Jurnal National Library of Medicine. Nah, apa sih sinkop itu? Sinkop atau pingsan adalah hilangnya kesadaran sementara yang terkait dengan kurangnya aliran darah ke otak. Pada sebagian besar kasusnya, pingsan cenderung terjadi pada orang-orang yang berusia kurang dari 40 tahun. Nah, umumnya kondisi ini hanya terjadi selama beberapa detik atau menit. Setelah itu, orang yang pingsan akan kembali sadar atau pulih secara spontan. Ada sejumlah kondisi yang dapat menyebabkan seseorang pingsan, seperti detak jantung tidak teratur, kejang, gula darah rendah, anemia, dan masalah pada saraf yang mengatur tekanan darah. Kondisi ini juga bisa menjadi pertanda kelainan medis tertentu. Sinkop menyumbang sekitar 1 hingga 3,5% dari kunjungan ke unit gawat darurat. Sinkop lebih sering terjadi pada pasien lanjut usia karena berbagai penyakit penyerta dan berbagai pengobatan. Etiologi jantung lebih sering terjadi pada pasien usia lanjut dan etiologi non-kardiok lebih sering terjadi pada pasien dewasa atau muda. Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam kejadian antara pria dan wanita. Etiologi. Sinkop merupakan gejala dari proses penyakit yang mendasarinya, bukan penyakit itu sendiri. Meskipun sinkop menyerupai pengalaman kematian yang menimbulkan kekhawatiran ekstrim di antara pasien dan keluarga mereka. Sebagian besar kejadian sinkop memiliki penyebab yang tidak berbahaya. Penyebab sinkop yang jinak mencerminkan vasovagal, penurunan volume, atau elogi terkait pengobatan. Penyebab yang lebih buruk berhubungan dengan disitmia dan kelainan katup seperti takikardia ventrikel, blok atrioventrikular, atau stenosis aorta kritis. Nah, sinkop disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal seperti rasa takut, stres emosional, tegang, rasa nyeri hebat yang terjadi tiba-tiba, takut melihat darah, gangguan irama jantung, anemia, dan kekurangan gula darah. Sedangkan faktor eksternal adalah berdiri untuk waktu yang lama, paparan panas matahari, posisi duduk tegak, dan lingkungan yang panas, lembab, dan padat. Nah, tanda gejala sinkop dapat dilihat dalam 3 fase. Yang pertama, fase presinkop, yaitu pasien mengalami kram, mata berkunang, pusing, pandangan kabur, terlihat pucat, sesak napas, telinga berdengung. Namun, pada fase ini, tekanan darah dan nadi turun dan pasien tidak sembuh kehilangan kesadarannya. Kedua, fase sinkop. Fase ini ditandai dengan hilangnya kesadaran pasien dengan gejala klinis berupa yang pertama, napas pendek, dangkal, dan tidak teratur. 2. Bradikardi dan hipotensi berlanjut. 3. Nadi lemah dan gerakan kejang otot lengan dan tukai. Yang ketiga merupakan masa pemulihan saat pasien sadar kembali. Pada fase awal pasien sinkop mungkin mengalami disorientasi, mual, dan berkeringat.
Lalu, bagaimana pertolongan pertama pada sinkop? Yaitu dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, segera berikan korban ke tempat yang aman dan teduh secara terlentang. Kedua, perhatikan pernapasan, denyut nadi, dan observasi gerakan dada dan perut. Lalu cek pupil mata untuk mencegah terjadinya pendarahan ke otak. Ketiga, kendurkan ikat pinggang, kerah, kancing, atau benda lain yang dapat menghambat pernapasan dan peredaran darah. Keempat, angkat kaki korban setinggi 15-25 cm dari kepala agar sirkulasi darah ke otak lancar. Kelima, posisikan kepala miring agar tidak tersedak dan menghambat pernapasan. Keenam, gunakan waslap dan rendam ke air dingin. Lalu usap ke wajah dan leher untuk keseimbangan suhu tubuh. Ketujuh, berikan bau-bau yang merangsang di daerah hidung. Kedelapan, perhatikan anggota tubuh yang terluka pada saat jatuh, jika terbentur. Kesembilan, apabila korban sudah sadar, jangan biarkan korban langsung berdiri. Kesepuluh, tunggu korban sadar penuh, baru berikan minum. Oke, patofisiologi dari sinkop. Itu otak membutuhkan pasokan glukosa yang konstan agar dapat berfungsi dan gangguan apapun bahkan untuk beberapa detik dapat menyebabkan hilangnya kesadaran atau sinkop. Aliran darah otak dipertahankan melalui mekanisme kompleks yang melibatkan curah jantung, resiliensi pembuluh darah sistematik, tekanan arteri rata-rata, dan volume intravaskular. Setiap kerusakan pada satu atau lebih sistem ini menyebabkan penurunan aliran darah otak. Sekitar 3/4 darah berada di dasar vena dan gangguan apapun pada aliran balik vena dapat menyebabkan penurunan curah jantung. Setiap episode yang berlangsung lebih dari beberapa menit bukanlah sinkop dan lebih mungkin berhubungan dengan kejang atau proses neurologis akut lainnya. Istilah mendekati sinkop atau presinkop membingungkan karena dapat memberikan arti yang berbeda bagi praktisi yang berbeda. Namun, ketika seorang praktisi mendefinisikan sinkop dekat sebagai perasaan bahwa Anda akan pingsan tetapi tidak melakukannya, maka sinkop dekat dan sinkop dianggap terkait dengan hipoperfusi otak, dan oleh karena itu, proses penyakit apapun yang menurunkan aliran darah dapat terjadi. Nah, diagnosis banding penting untuk sinkop dan meliputi 1. Gangguan kejang. Kejang berhubungan dengan aura, aktivitas tonik-tonik, ketidaksadaran yang berkepanjangan, inkontinensia urin dan usus, lidah tergigit, dan kebingungan setelah sadar kembali. Ini membedakan sinkop dari kejang. Kedua, hipoglikemia. Ketiga, serangan panik. Merasakan malapetaka yang akan datang, jantung berdebar, lapar akan udara, dan kesemutan di daerah perioral dan ujung jari. Nah, kesimpulannya adalah sinkop adalah kehilangan kesadaran dan tonus postural sementara yang diikuti dengan pemulihan spontan. Meskipun ada banyak skema klasifikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi lebih lanjut dan mengelola kondisi mendasar yang dapat menyebabkan sinkop. Sinkop pada akhirnya disebabkan oleh penurunan perfusi otak. Episode sinkop dapat terjadi secara tiba-tiba dan tanpa tanda atau gejala sebelumnya, atau dapat didahului dengan pusing, sakit kepala ringan, diaprosis, mual, gangguan penglihatan, atau tanda dan gejala lainnya. Nah, baik, ternyata sudah beres penjelasan dari saya. Saya Najwa Nur Rahman Yasin, mohon maaf apabila ada salah kata ataupun bicara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.